Bab 35. Apa yang terjadi? Kamu, omong kosong. Melihat kerumunan menjadi keributan, keringat dingin menetes dari dahi manajer Wu. Dia mengertakkan gigi dan bellow. Dia tidak harus mengakuinya sekarang. Saat dia melakukannya, reputasi Paviliun Hongtian akan hancur, dan masa depannya juga akan hilang bersamanya. Andai saja dia tahu bahwa guru ini adalah seorang gourmet, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Sang Jin bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Anda mengklaim bahwa apa yang saya katakan itu tidak masuk akal? Zhang Xuan meliriknya. Memang, Anda mengatakan bahwa hidangan ini tiruan. Tetapi Anda tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim Anda. Tanpa bukti kata-kata Anda tidak masuk akal. Apa menurut Anda saya tidak akan berani menangkap Anda karena kejahatan fitnah? Tanda tanya. Manajer Wu berkata dengan ganas. Bukti. Anda ingin bukti. Baik. Melihat bagaimana orang ini bersikeras untuk terus maju, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lagi pula, Sen Biru yang mentraktirnya, jadi tidak peduli berapa harga makanannya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini dengan keras kepala akan mengklaim bahwa dia sedang memfitnah mereka. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan dengan tegas mencegahnya melarikan diri tanpa hukuman. Saya sudah memberikan bukti beberapa hidangan sebelumnya. Semua orang bisa memeriksa makanan mereka dengan cermat berdasarkan ciri-ciri unik yang baru saja saya kemukakan. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia enggan mengakuinya. Bagaimanapun, bahkan jika Anda semua tahu semua ini, beberapa pecinta kuliner masih akan kesulitan membedakannya, tentu saja kalian semua. Namun, Zhang Xuan mengamati sekeliling sebelum dengan santai mengangkat sebotol anggur termahal di atas meja dan menyatakan, setiap orang akan dapat dengan mudah melihat keaslian botol anggur ini. Memahami keasliannya, Drung Immortal adalah spesialisasi Paviliun Hongtian. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Banyak orang yang secara khusus melakukan perjalanan ke sini hanya untuk anggur. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa anggur itu palsu juga? Seorang pelanggan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Memang, Drung Immortal adalah merek dagang dari Paviliun Hongtian. Jadi tentunya tidak bisa dipalsukan. Jika ini ternyata tiruan juga, saya ragu apakah ada yang nyata di sini. Pelanggan lain angkat bicara. Anggur yang ditawarkan ke meja Zhang Xuan sebelumnya disebut Drung Immortal dan penjualannya eksklusif untuk Paviliun Hongtian. Anggurnya kaya, enak dan memiliki wangi yang indah. Anggur ini memainkan peran penting bagi reputasi dan skala Paviliun Hongtian saat ini. Bahkan jika anggur ini ternyata tiruan, itu akan berlebihan. Saya sudah mengatakan bahwa akan mudah untuk membedakannya. Seolah dia mengharapkan kerumunan meragukan kata-katanya, Zhang Xuan hanya menjawab dengan senyum tipis dan mengangkat botol. Kata-kata Drung Immortal tertulis di sampul botol. Jika ini benar-benar Drung Immortal dari 100 Well Brewery, itu memang bernilai 1.200 koin emas. Tapi sayang sekali botolnya diisi dengan Green Crack Brew dari Purple Bamboo Gazebo. Kedua wine ini memiliki kemiripan dalam hal aroma dan teksturnya. Namun, yang pertama dibuat menggunakan rutit yang berharga dan langka, earthgrass dan green cicada heartleaf dan menyehatkan tubuh saat diminum. Sebaliknya, jika seseorang meminum Green Crack Brew terlalu banyak, racun dari Valen Floral Grass akan menyerang jantung dan paru-paru. Seiring waktu, fungsinya organ seseorang akan rusak, menyebabkan kultivasi seseorang turun dengan cepat sehingga mengakhiri hidup mereka secara tragis. Menggunakan Green Crack Brew untuk meniru Valen Immortal, aku pernah mendengar tentang Green Crack Brew. Jika aku tidak salah ingat, rasanya mirip dengan Valen Immortal. Saya selalu mempercayai kualitas barang-barang Paviliun Hongtian. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menipu pelanggan mereka seperti itu. Ini penipuan. Saya akan melaporkan ini ke akademi sehingga penyelidikan akan dilakukan. Pelanggan yang menonton keributan itu, setelah mendengar bahwa mereka telah ditipu, berteriak dengan marah. Hanya karena Anda mengatakan bahwa ini Green Crack Brew, bukan berarti pasti begitu. Di mana bukti Anda? Manajer Wu meremas kata-kata ini di antara giginya yang terkatup. Melirik ke arahnya, Zhang Xuan menjawab dengan tenang, anggur dapat dinyalakan dengan api.
Saya belum menyentuh banyak alkohol di dalamnya sehingga Anda dapat menyalakan yang ini. Valen Immortal sejati harus memancarkan aroma yang memikat, mirip dengan bunga lili dan mus. Di sisi lain, untuk Green Crack Brew, bau gosong akan keluar. Semua orang yang memiliki hidung pasti bisa membedakan keduanya dengan mudah. Kamu, tubuh manajer menjadi kaku. Kata-kata pihak lain benar-benar akurat, namun metode untuk membedakan keduanya tidak terlalu terkenal. Hanya pembuat Green Crack Brew dan vendornya yang menyadarinya. Bahkan Wu Chou sendiri hanya mendengarnya secara kebetulan. Bagaimana orang ini bisa mengetahui metode ini juga? Sebenarnya, anggur yang diberikan kepada pelanggan lain semuanya adalah Valen Immortal sejati. Bagaimanapun, ini adalah spesialisasi merek dagang dari kedai itu. Setelah mendengar rencana Sang Bin, dia dengan sengaja memberikan anggur palsu ini kepada pemuda itu, berpikir bahwa dia tidak akan dapat membedakan antara keduanya sehingga dia dapat menghasilkan uang dari ini. Pada akhirnya, tidak hanya pihak lain yang menyadarinya, ia bahkan mampu menyatakan metode untuk membedakan keduanya dengan jelas. Jika Zhang Xuan membuktikan dirinya benar, akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang mereka minum adalah Valen Immortal asli. Kenapa kamu tidak berani mencobanya? Melihat ekspresi panik di wajah orang lain, Zhang Xuan tersenyum tipis. Dia dengan santai membalik botol anggur, membiarkan anggur tumpah ke lantai. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan kertas yang menyala dan menjentikan jarinya. Siong-siong. Ketika anggur di lantai bersentuhan dengan api, itu menyala dan seketika, bau menyengat menyerang hidung kerumunan, membuat mereka pusing. Betapa pedasnya. Ini yang tadi kita minum. Pavilion Hongtian benar-benar tidak menghormati pelanggan mereka. Supaya begitu menyengat, itu pasti beracun. Kembalikan uang, kembalikan. Aku telah meminum anggurmu di sini selama 3 tahun. Aku tidak hanya ingin kau mengembalikan semuanya kepadaku, aku juga menginginkan kompensasi tambahan. Seluruh kedai meledak menjadi keributan. Semua orang bergegas maju. Apa yang terjadi? Cao Xiong dan Sang Bin merasa seperti menjadi gila karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Mereka secara khusus mengatur taktik ini untuk mempermalukan Zhang Xuan. Pada akhirnya, tidak hanya dia tidak dipermalukan, dia bahkan berhasil menonjol. Sebaliknya, mereka dipermalukan seperti badut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kepalamu? Di sampingnya, manajer Wu baru saja mengendalikan emosinya, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kendali dan menendang keduanya. Peng. Dia adalah ahli ranah fighter 6 dan Kisui. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, pemandangan di depan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh ke tanah. Jejak kaki raksasa tertinggal di setiap wajah mereka. Tidak heran jika manajer Wu mengamuk. Jika bukan karena dua orang ini, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah dapat meramalkan bahwa tidak hanya karirnya akan berakhir, dia juga harus menghadapi amarah Penatua Hong Hao. Setelah kejadian ini, reputasi Pavilion Hongtian pasti akan hancur dan bisnis mereka tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Penyebab seluruh insiden ini adalah dia menerima permintaan kedua orang ini untuk mengajar anak laki-laki itu, yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, sebuah pelajaran. Bagaimana mungkin anak ini menjadi yang terakhir? Bahkan yang pertama dalam ujian tidak mungkin begitu luar biasa. Andai saja dia tahu sebelumnya bahwa guru ini memiliki mata ketajaman yang begitu kuat. Tidak hanya dia tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Xuan. Dia akan berdoa agar dia tidak menyebabkannya. Sial, sepertinya tidak ada orang yang bebas mengumpulkan uang dari kita sekarang. Ayo pergi. Melihat bagaimana situasi berubah menjadi kekacauan, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Sen Biru yang masih dalam keadaan linglung dan berjalan keluar dari bar. Sekarang masalah telah diselesaikan. Tinggal di sini hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah. Jadi akan lebih bijaksana bagi mereka untuk pergi begitu saja. Sen Biru buru-buru mengejarnya, melihat pria muda di depannya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selama ini, dia berpikir bahwa dia adalah sampah, orang bodoh yang membuat malu komunitas pengajar. Setelah setengah hari interaksi, dia menyadari bahwa jika dia adalah sampah, lalu siapa dia? Bukankah itu berarti dia bukan siapa-siapa?
Sambil mengertakkan giginya, dia berjalan. Sekarang masalah telah diselesaikan, tinggal di sini hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah. Jadi akan lebih bijaksana bagi mereka untuk pergi begitu saja. Sen biru buru-buru mengejarnya. Melihat pria muda di depannya, matanya dipenuhi. Selama ini, dia berpikir bahwa dia adalah sampah. Orang bodoh yang membuat malu komunitas pengajar. Setelah setengah hari interaksi, dia menyadari bahwa jika dia adalah sampah, lalu siapa dia? Bukankah itu berarti dia bukan siapa-siapa? Sambil mengertakkan giginya, dia berjalan. Dengan rasa tidak percaya yang masih terpantul di matanya yang hitam pekat yang indah, dia bertanya, "Kamu tampaknya cukup berpengetahuan tentang makanan. Mungkinkah itu, kamu seorang gourmet?"